Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas ekonomi MAN Kota Batu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis pengangguran. Setiap orang tentu tidak ingin menjadi pengangguran. Pengangguran berdampak buruk pada laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang berusaha mencari kerja, atau seseorang yang mempunyai keinginan menciptakan lapangan kerja tetapi belum terrealisasi. Dengan kata lain, pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan produktif atau belum melakukan kegiatan produksi dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Dalam kegiatan perekonomian, kita mengenal beberapa jenis pengangguran. Pengangguran diklasifikasikan berdasarkan sifat dan berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan sifat, pengangguran dikelompokkan menurut jam kerja atau lama waktu bekerja, yang terdiri dari pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran terdiri dari pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklus, pengangguran sukarela, dan pengangguran teknologi. Marilah kita simak penjelasan masing-masing jenis pengangguran berikut ini. Seringkali kita melihat di lingkungan sekitar angkatan kerja yang tidak bekerja, tidak mau bekerja, sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja maupun sudah pernah bekerja, sedang mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran ini dinamakan dengan pengangguran terbuka yang disebabkan karena kesempatan kerja lebih rendah daripada jumlah angkatan kerja. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja bekerja tidak maksimal atau kemampuan menghasilkannya kecil. Mengapa? Karena kelebihan jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh 5 orang, karena ditambah jumlah tenaga kerjanya, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, sehingga produktivitas mereka tidak optimal. Tidak optimalnya produktivitas tenaga kerja dapat juga disebabkan karena ketidaksesuaian antara kebutuhan kerja dengan kemampuan tenaga kerja. Sebagai contoh, sarjana di bidang teknik mesin bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan karena
perekrutan tenaga kerja berdasarkan faktor kerabat. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimal karena tidak ada lapangan kerja, tetapi mereka mau berusaha untuk menerima pekerjaan lain apabila ada kesempatan kerja. Yang tergolong setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pengangguran struktural muncul akibat adanya perubahan struktur dan kegiatan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi menyebabkan ketidaksesuaian struktur angkatan kerja, baik berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian pekerjaan dengan struktur permintaan kerja. Contoh, kota X pada tahun 2005 adalah kota yang struktur ekonominya agraris. Lahan masih luas, sebagian besar tenaga kerja terserap di bidang pertanian. Pada tahun 2010, kota X berubah menjadi kota industri pariwisata. Angkatan kerja yang dulunya terampil di bidang pertanian tidak siap menghadapi perubahan menjadi kota pariwisata yang tentunya membutuhkan keterampilan dan keahlian di bidang industri pariwisata. Ketidaksiapan tersebut menimbulkan pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena perubahan permintaan dan penawaran barang atau perubahan siklus ekonomi dinamakan pengangguran siklus. Contoh pengangguran siklus, pada tahun 2020 ekonomi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Banyak perusahaan gulung tikar yang berakibat pada terjadinya PHK besar-besaran. PHK akibat resesi tersebut dinamakan pengangguran siklus. Pengangguran friksional bersifat sementara. Pengangguran ini terjadi karena adanya friksi atau pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam hal ini, permintaan dan penawaran kerja sulit untuk dipertemukan. Pengangguran ini muncul disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 1. Letak geografis. Pencari kerja ingin mutasi atau mencari lowongan kerja yang letaknya dekat dengan tempat tinggal keluarga. Sementara menunggu panggilan kerja, maka tenaga kerja akan menganggur. 2. Kurangnya informasi kebutuhan kerja. 3. Tenaga kerja ingin mutasi atau pindah kerja karena mencari peluang yang lebih baik. Pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan musim disebut dengan pengangguran musiman. Contoh, petani bekerja pada saat musim penghujan dan akan menganggur ketika musim kemarau tiba. Nelayan akan bekerja ketika air surut dan akan menganggur ketika air pasang.
Pengangguran yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi disebut dengan pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan karena pekerjaan yang biasanya dikerjakan tenaga manusia diganti dengan menggunakan mesin-mesin modern. Sebagai akibatnya, banyak tenaga kerja yang menganggur atau terkena PHK. Pengangguran voluntari disebut juga dengan pengangguran sukarela. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja secara sukarela tidak mau bekerja walaupun ada lowongan atau kesempatan kerja. Pengangguran ini banyak dipengaruhi oleh faktor intern individu. Contohnya, kaya mendadak atau sifat malas karena mengandalkan harta warisan orang tua. Demikian tadi pembahasan tentang jenis-jenis pengangguran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Ikuti terus kelas ekonomi di MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.